Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk kesempatan ini sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup yang akan memberkati setiap kita semua. Kita ada di minggu pertama di bulan April dan masih dalam suasana hari kebangkitan Kristus yang kita peringati pada minggu kemarin. Tuhan sudah bangkit memberi kemenangan bagi saya dan saudara, sehingga kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini kita mau isi dengan hidup semakin layak berkenan di hadapannya. Puji Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan bagi kita semua. Mari sama-sama kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami datang bersyukur di hadapan-Mu. Oleh anugerah kemurahan-Mu kami ada sebagaimana ada. Kami boleh peringati Engkau sudah bangkit bagi kami beri kemenangan. Sebab itu berfirmanlah, kami rindu firman-Mu yang memberkati kami, yang menguatkan kami, yang membawa kami terus pada kebenaran demi kebenaran. Berfirmanlah, hamba-Mu urapi dan semua jemaat yang mendengarkan tayangan ini diurapi oleh Tuhan, dan kami boleh menikmati Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, saya mau baca yang menjadi renungan firman pada kesempatan ini dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-20 berkata demikian. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 berkata demikian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Puji Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau memahami tentang kebangkitan Kristus dalam kehidupan ini. Kitab Korintus memberikan sebuah penegasan bahwa benar dia telah bangkit dari kematian. Telah dia mati 3 hari, hari ketiga dia bangkit. Untuk menepis ada anggapan orang yang berkata bahwa Yesus tidak bangkit, tetapi sebagai orang percaya jemaat Tuhan, ini menjadi doktrin dalam kita bahwa benar dia bangkit. Dengan perkataan firman dan bukti-bukti sejarah bahwa betul-betul dia telah bangkit. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, memahami tentang kebangkitan memiliki banyak dimensi pengertian dalam kehidupan pengiringan kita kepadanya. Salah satu di antaranya adalah bahwa kebangkitan Kristus menurut kitab Ibrani dikatakan membuka jalan yang baru. Puji Tuhan. Ada jalan yang baru di mana kebangkitan, kematian dan kebangkitan karena Kristus itu membuka jalan yang baru. Baiknya saya baca bagi kita semua. Dalam kitab Ibrani pasal 10 berkata begini. Ayat 19 dan ayat 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ini sebuah rangkaian di mana Kristus mati bangkit. Ya, firman Tuhan dalam tulisan firman Tuhan di sini, dan dia sebagai imam besar yang telah membuka jalan yang baru melalui dirinya sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Pertanyaan, apakah sebelumnya tidak ada jalan? Saudara, kitab Taurat mengatur peradaban, mengatur perilaku, mengatur seluruh keseharian orang Israel. Tetapi Alkitab berkata bahwa kitab Taurat itu adalah bayangan dari yang nanti akan datang, bukan hakikat dari apa yang nanti akan datang. Dan hakikat dari apa yang akan datang itu adalah menuju kepada pribadi Yesus. Puji Tuhan. Dan dialah sebagai imam besar yang agung yang kita percaya di dalam Yesus. Dalam tulisan firman Tuhan, ketika Yesus menjelang dia mati di kayu salib, maka tirai yang ada di bait Allah terbelah 2. Ya, terbelah dari atas sampai ke bawah. Sehingga ruang Maha Suci bisa dilihat, terbuka, dan orang bisa masuk ke dalam. Begitu juga dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga ketika Yesus berkata sudah selesai karyanya, di mana dia telah membuka selebar-lebarnya jalan menuju kepada keselamatan melalui dirinya, melalui pribadinya, melalui Yesus.
Dan tentu pribadi dia yang mati dan yang bangkit, yang berkorban untuk saya dan saudara-saudara sekalian. Menyikapi tentang apa kata firman Tuhan, ia telah membuka jalan yang baru. Dan ini menjadi hakikat dari karya keselamatan yang telah Allah rancangkan dari awal ketika para imam-imam mempersembahkan korban domba, darah domba untuk menghapus dosa manusia umat Tuhan. Maka menuju kepada pribadi Yesus Kristus yang adalah domba Paskah itu yang mati di kayu salib, darahnya yang tercurah untuk saya dan saudara. Dan ia telah membuka jalan yang baru. Jadi kematian kebangkitan Kristus membuka jalan yang baru bagi saudara dan saya untuk kita menjalaninya, untuk kita berjalan di dalamnya. Maka itu sebabnya Alkitab memberikan penegasan, di luar aku, di luar dia tidak ada jaminan. Tetapi di dalam Kristus ada jaminan. Dia akan membawa kepada kepastian keselamatan. Begitu. Jalan yang baru yang kita jalani di dalam Kristus. Akulah pintu, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ia telah membuka jalan yang baru yang memberikan jaminan keselamatan. Jaminan kepastian keselamatan dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Yaitu melalui dirinya sendiri sebagai imam besar. Iya, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Maka itu sebabnya dalam tulisan firman Tuhan di sini mempertegas bahwa benar dia telah bangkit. Amin. Kemudian berikut untuk memahami tentang kebangkitan di dalam kita. Yang kedua dari banyak hal yang dia kerjakan. Kedua adalah kebangkitan Kristus memberikan kemenangan, menang atas maut. Itu sebabnya bagi setiap kita yang percaya, maka kita berkata kita lebih dari pemenang. Dan kemenangan itu kita dapat karena Kristus telah mengalahkan maut. Sehingga maut tidak berkuasa lagi dalam kita sebagai orang yang percaya. Karena Kristus telah memindahkan kita dari maut kepada hidup, dari kematian kepada kehidupan, untuk menikmati kehidupan kekal. Dan sekali lagi, ini terjadi karena pengorbanan Kristus. Karena Kristus telah mati dan dia bangkit. Dia tidak mati selamanya, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Rasul Paulus berkata menulis firman Tuhan, kalau dia tidak bangkit, sia-sia pelayanan, sia-sia pengiringan. Tetapi memperkokoh keyakinan bahwa benar Kristus telah bangkit dari kematian dan dia telah memberikan kemenangan atas kita. Sehingga ini menjadi identitas kehidupan orang percaya, identitas kehidupan orang Kristen. Kita adalah pemenang-pemenang karena Kristus. Haleluya saudara-saudara. Puji Tuhan. Dalam konteks sebagai seorang pemenang, saya percaya Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, maka dalam hal ini sebagai pemegang piala kemenangan di dalam Kristus, untuk kita pertahankan itu. Jangan sampai itu lepas dari kita. Artinya adalah sekali engkau di dalam Kristus, tetap di dalam Kristus. Amin saudara-saudara. Karena di dalam dia ada jaminan. Jaminan keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Dalam firman Tuhan saya mau baca, dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Lalu kemudian ayat 22, ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kebangkitan Kristus ini juga menjadi sebuah teladan di mana yang telah Yesus wariskan kepada kita. Bahwasanya kita tidak mati selamanya, tetapi ada satu kebangkitan kehidupan. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Dalam ayat ini dihubungkan dengan Adam. Adam sebagai manusia pertama yang gagal ketika terjadi peristiwa di Taman Eden, manusia jatuh dalam dosa. Maka alamatnya adalah kematian kekal. Tetapi Kristus sebagai yang sulung yang mati untuk saya dan saudara-saudara sekalian. Oleh firman Tuhan berkata, maka karena dia bangkit, maka ada kebangkitan juga dalam kehidupan kita. Yaitu
firman Tuhan berkata, dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kalau ada kematian, maka ada kehidupan di dalam Kristus, dihidupkan kembali dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita ada sekarang karena kita dihidupkan kembali di dalam Kristus. Dan kita pertahankan hidup kita kembali itu dalam Kristus terus sampai akhirnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, maka kebangkitan Kristus itu betul-betul menjadi bagian di dalam kehidupan ini. Untuk kita menyikapi akan begitu besar kasih-Nya dalam saya dan saudara-saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan dengan kebangkitan Kristus itu, kembali di awal tadi saya katakan, kita berjalan di jalan yang baru. Puji Tuhan, jalan menuju kepada keselamatan. Saya ingat lagu lama berkata, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta berjalan bersama dengan Dia. Berjalan bersama Dia, aku tak takut. Berjalan bersama Dia, aku sentosa. Berjalan bersama Dia, berjalan bersama dengan Yesus. Di jalan yang telah Yesus buat itu, artinya adalah dirinya sendiri. Amin, saudara-saudara. Puji nama Tuhan, jemaat dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua masih dalam suasana Paskah. Selamat Paskah untuk Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Paskah 2024 untuk kembali mengingatkan kita akan pengorbanan Kristus. Dia bangkit, Dia beri jalan yang baru dan kita sedang berjalan di jalan yang baru itu.